told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Pov, ketika lo ikuti isi hati. Wak, makasih ya, Wak. Wak, makasih banyak ya, Wak. Makasih, Wak. Makasih banyak ya, Wak. Pernah enggak kamu dengar bule ngomong kayak gini? Gue pikir negara gue udah paling maju, tapi kenapa ya hidup di Indonesia malah bikin gue lebih tenang? Awalnya kedengarannya aneh. Negara dengan gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan sistem serba cepat, tapi justru bikin banyak orang merasa kosong. Sementara di Indonesia, yang katanya belum semaju itu, malah bikin mereka ngerasa damai. Fenomena ini bukan cuma 1-2 orang. Sekarang, semakin banyak warga Amerika, Eropa, bahkan Rusia yang bilang kalau tinggal di Indonesia bikin mereka ngerasa hidup lagi. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya bikin hidup di sini terasa lebih ringan? Kalau kamu perhatiin di negara-negara barat, hidup itu kayak mesin. Pagi kerja, malam stres. Akhir pekan pun tetap kepikiran target, karir, angka, pencapaian. Semuanya diukur dengan seberapa banyak kamu punya, bukan seberapa dalam kamu merasa bahagia. Sampai akhirnya mereka datang ke Indonesia. Dan di sini semuanya terasa beda. Aku lihat. Where are you from? Aku dari Afrika Selatan, tapi tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Tapi bisa bahasa ya? Ya, Pintar aku sekali. belajar sedikit. Halo. Thank you. Terima kasih. Halo. すごくなんでしょう、インドネシアフレンドリー、ラマ、なんかみんなにこやかにすごい笑ってハローとかつって、で困ったことあったら助けてくれるんですよ。なんかこれ落ちましたよとか荷物持ちましょうかとかみんな助けてくれる。優しい。まあ日本人も優しいですけど、インドネシアの人はすっごい優しい。ありがとうございますいつも。 Terima kasih orang baik. Oke. Anak di sana. Oke. Di-videoin saya dong. Ayo. Pajak. Kita kerja sih. Thank you so much. Wow. Uja. Terima kasih. Yes. Lagi dia ke situ. Yuk. More? Iya. Cantik. So sweet. Oh, thank you. Okay. Bule-bule itu mulai sadar, hidup nggak harus sesempit itu. Di sini, walau infrastrukturnya belum sehebat negara maju,
Tapi ada satu hal yang nggak bisa diganti, kehangatan manusia. Orang Indonesia lebih santai, suka ngobrol walau baru kenal. Masih peduli, masih saling bantu, bahkan ke orang asing sekalipun. Makan di warteg bareng, saling sapa di jalan, senyum tanpa alasan. Hal-hal kecil yang mungkin kita anggap biasa, tapi buat mereka, itu luar biasa. Bule yang dulunya tinggal di kota sibuk kayak New York, London, atau Berlin sering bilang, di sini hidup lebih lambat, tapi justru disitulah keindahannya. Mereka mulai belajar menikmati pagi, dengar suara ayam, duduk di teras sambil lihat anak-anak main di gang kecil. Kepala mereka jadi ringan, hati mereka lebih damai. Dan yang paling penting, mereka mulai nemuin makna hidup yang sebenarnya. Bahwa bahagia itu bukan soal punya segalanya, tapi soal merasa cukup, merasa diterima, dan merasa hidup. Saya mulai melakukan ini di Indonesia. 1. Menyapa orang yang lewat, meskipun saya tidak mengenalnya. 2. Melihat cicak di langit-langit dengan tenang dan memanggil mereka teman. 3. Naik motor tanpa alas kaki dan pakai dress. 4. Bilang sabar, dari sendiri dan orang lain dan beneran jadi lebih tenang. Follow dan komentar ya. Jujur guys, aku itu orangnya banyak berubah setelah tinggal di Indonesia. Berubahnya apa? Dulu sebelum masuk ke negara Indonesia, aku kalau lihat orang aku tidak kenal, nggak mungkin aku senyum sama dia. Aku selalu kalau aku merasa apain aku harus senyum, nggak kenal pun gitu. Setelah aku tinggal lama di sini, kan udah terbiasa aku senyum sama orang kan. Aku walaupun nggak kenal, kalau dia lihat aku pasti gitu. Ternyata tiba-tiba berapa hari yang lalu aku ketemu orang luar negeri, dia lagi jalan di Jakarta. Jadi dia lihat aku gini. Dia malah ribut sama aku. Dia bilang, "What's wrong with you? Kayak apa salahmu? Kenapa kamu kayak senyum-senyum gitu? Kamu ketawain aku ya? Kamu ngejek ya?" Ya Allah. Kayaknya aku udah merasa kayaknya aku udah gak cocok tinggal di luar negeri. Jujur. Karena aku sekarang udah terbiasa senyum walaupun orang gak kenal gitu, kita senyum. Dan ya kalau nanti ke luar negeri ribut dong. Padahal sebab aku udah belajar keramahan di Indonesia, jujur. Aku dulu malah gitu, Indonesia itu banyak belajaran ya. Kalau orang tinggal di negara ini enak. Orang di sini humble, senyum. Kenapa aku udah lama gak mau pulang lagi ke Arab atau apa? Di sini orangnya ramah. Senyum, bang ya, aduh ramah banget gitu. Di luar negeri nggak bisa lah kayak gitu. Makanya nomor 1 aku selalu bilang Indonesia. Bule. Katanya di CFD ada bule bisa ngomong bahasa Indonesia tahu. Masa? Aku mau ketemu dong. Yuk, Kita cari cari dong. yuk. Sayang, itu bukan sih? Gak sabar banget. Katanya kamu bisa bahasa Indonesia. Ya bisa dong. Salam kenal. Ini Mas Bule juga kan? Oh, Mas bule juga. Jadi bingung mau pilih yang mana? Kalau ini nasi lor bule, artinya aku bisa masak juga. Bisa. Emang boleh? Kamu asli dari mana? Dari Pakistan. Kamu dari mana? Asli Inggris. Aduh, keren banget ngomong di bahasa Ini Indonesia. combo anti gagal. Ini udah kayak saudara sekarang. Iya. Cuman perlu 1 pan masak sosis dengan telur. Kayaknya gampang, aku bisa sih. Coba. Wow. Aku nasi lor bule. Ini nasi lor bule. Gak expect jadi rame banget. Sosisnya pakai cleanser. Kamu mau coba saya? Kita makan bareng yuk. Sarapan nih mestinya begini, double protein. Double protein. Hidup di Indonesia mungkin nggak sempurna. Tapi bagi banyak bule, justru disinilah mereka bisa jadi manusia lagi. Tanpa tekanan, tanpa topeng sosial, tanpa harus selalu jadi nomor 1. Cuma jadi diri sendiri. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Mungkin selama ini yang mereka cari bukan tempat paling maju di dunia, tapi tempat yang bisa bikin mereka merasa hidup. Dan tanpa sadar, mereka menemukannya di sini, di Indonesia. Jadi kalau kamu disuruh milih, kamu lebih pilih hidup di negara super canggih tapi penuh tekanan,
atau di tempat yang sederhana tapi bikin hati tenang? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa kabar hari ini? Asal dari Inggris. Ya, dia dari Inggris juga. Bisa jalan-jalan sini. Oh, makasih Pak. Ini rumahmu? Ya. Ini rumahmu. Tinggal di sini sepanjang hidup? Ya. He's lived here his whole life. Satu saudara? Semua. Semua saudara? Ya. Satu keluarga di sini. Satu. It's one family here. Pinara. Apa Pinara? Mampir. Mampir. Di dalam? Ya, boleh. Sekarang? Ya. Okay, ayo. He's inviting us in. Lihat nggak apa-apa. Bisa? Bisa. Oh, terima kasih. Istri saya masak. Halo Bu. Rumahnya di mana? Dari Inggris. Inggris ya. Di Banyuwangi cuma 1 minggu, tapi besok kita balik ke Bali. Cicipin. Mau coba? Tapi saya tidak makan daging. Oh, saya makan. Dia makan daging. Makan Kalau daging. masak Mau coba? cicipi, nggak apa-apa. Pakai nasi. Pakai nasi? Do you want rice with it? Do you want to try some rice with it? No, it's cool. Seperti ini saja. Fish. Ikan ya? Ikan? Yes, fish. Makan. It's good? It's very good. Very good. Bagus. Enak. 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 Wala. Kalau orang sini mantap ya. Mantap. Ya. 너 나시 고랭? Nasi goreng. 나시 고랭? 갑자기 뭔가 나타나서 저희 나시고랭 오늘은 나시고랭을 찾아주고 계세요. 땡큐. 우리만 같이. 저렇게 프라이가 준다고? 나 진짜 지금 인도네시아에 사랑에 빠질 것 같아요. 사람들이 왜 이렇게 착해? 자카르타 솔직히 사람들이 막 노잼이다 볼 거 없다 이래서 사실 별 기대를 안 했거든요. 근데 사람들이 너무 착하고 음식도 너무 맛있고 왜 자카르타 별로 안 좋아하지? 여기 호텔 사장님이 돈을 빌려도 있으니까 내일 갚으래요. 지금 그리고 로컬 식당에 데려다 주시겠다. 대박이다. 왜 이런 침대를 다 있지? 와 진짜 믿을 수가 없다. 이 나라 뭐지? 아 진짜 사람들이 너무 친절해. 사람들이 지금 우회장 순위관이 너무 좋아. Sempat viral Ariel Tatum nari Jaipong di Jepang. Ini tempatnya. Indonesia Pavilion di Osaka Expo 2025 bikin merinding. Dari luar, bentuknya kayak rumah adat atau kapal finisi. Begitu masuk, disambut dengan keramahan khas Indonesia, tarian tradisional, musik daerah, alam tropis, budaya, sejarah, bahkan makanan lokal. Setiap hari ada penampilan budaya di depan ribuan orang. Untuk masuk aja ada antrian minimal 45 menit. Aku bangga banget lihat dunia kenal dan kagum sama keindahan Indonesia. Bahkan beberapa artis Indonesia seperti Ariel Tatum dan Tulus juga sempat datang loh. Aku sebagai orang Prancis saja bangga, kamu juga pasti bangga dong lihat Indonesia mendunia.